Oke guys, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang kabar yang sedang viral. Katanya papa udah mau pulang ke tanah air. Kabar tentang papa yang akan pulang ke tanah air ini sedang viral, sedang menjadi pembicaraan yang sangat hangat, berskala nasional, yang sedang hangat dan hot-hotnya di tanah air ini. Dan kabar ini digembar-gemborkan oleh budak-budaknya papa guys, ya. Karena papa banyak sekali budak-budaknya di Indonesia yang suka berkoar-koar. Papa mau pulang, hore. Begitulah kira-kira. Tentu ketika kabar tentang kepulangannya papa ke tanah air akan menjadi kabar yang gembira untuk mama yang sedang merindukan papa. Tentu saat ini mama sedang gelisah karena jarang dibelai sama papa, terlalu lama di sono. Wah, seru kan guys? Ini sekedar cerita ya. Dan kita akan mendengarkan berita lengkapnya yang saya kutip dari seaworld.com. Silakan menyaksikan. Artikel ini saya ambil dari seaworld.com dan mereka memberi judul Papa Pulang, Mama ehem. Oke, ini berita lengkapnya. Wah, ada foto Abah sama Umi nih. Senyumnya mantap juga ya. Dikit lagi ketemuan ya. Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, Abe Gabriel, dan Front Pembela Islam FPI saling berbalas pernyataan terkait rencana kepulangan Habib Rizik Syihab. Adu komentar itu bahkan menyeret isu soal politisasi kota Mekah hingga ajakan untuk bertaubat. Semua bermula dari pernyataan Ketua FPI Ahmad Sabri Lubis dari mobil komando demo tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Selasa 13 bulan 10 2020. Sabri menyatakan Habib Rizik segera pulang ke tanah air. Imam besar Habib Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi, kata Sabri. Sabri menyebut cekal dan denda terkait Habib Rizik di Saudi sudah dihapus. Tanpa merinci soal cekal dan denda yang dimaksud, dia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi, Dewan Pimpinan Pusat FPI dan umat Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah Saudi dan semua pihak yang membantu Habib Rizik Syihab, termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu dilindungi dan segera pulang ke Indonesia, ujarnya. Dubes RI sebut Habib Rizik belum bisa keluar dari Saudi. Pernyataan Sabri Lubis di atas mobil komando itu menuai respon beragam dari sejumlah pihak. Salah satu yang turut angkat bicara mengenai rencana kepulangan Habib Rizik itu adalah Dubes Agus Maftuh. Agus mengungkapkan status Habib Rizik dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih blinking merah atau belum bisa keluar dari negara tersebut.
Berdasarkan komunikasi kami dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahwa sampai detik ini nama Muhammad Rizik Syihab MRS, ya, jadi di Arab Saudi namanya bukan Habib Muhammad Rizik Syihab, tetapi langsung saja namanya Muhammad Rizik Syihab. Artinya di Arab Saudi nama Habib tidak disematkan atau tidak diakui kepada Muhammad Rizik Syihab. Cuman di Indonesia doang yang menyematkan atau mengakui Muhammad Rizik Syihab sebagai Habib. Inilah yang terjadi di bangsa kita. Dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih blinking merah, kata Agus yang sedang berada di Mekah kepada Detik.com Rabu 14 bulan 10. Blinking merah, belum bisa keluar Saudi, imbuhnya. Agus mengungkapkan dalam sistem portal imigrasi itu tertulis alasan Habib Rizik masih berstatus blinking merah, diantaranya visa habis dan melanggar undang-undang. Dengan tulisan tasirat mutanahia visa habis, dan dalam kolom lain tertulis mukalif pelanggar undang-undang. Wow, berarti ada dua ya, visa habis dan pelanggar undang-undang. Itulah yang disematkan kepada Muhammad Rizik Syihab. Di Arab, Muhammad Rizik Syihab tidak disematkan sebagai seorang Habib, tetapi disematkan sebagai pribadi yang visanya habis dan pelanggar undang-undang. Bentuk pelanggaran mutakalif siarah overstay dengan visa kunjungan. Ada juga kolom maklumat al-makalif, data tentang pelanggar. Di kolom foto MRS Muhammad Rizik Syihab ditulis surah al-makalif, foto pelanggar, tuturnya. Agus menjelaskan Arab Saudi tidak pernah mendiskriminasi warga negara asing dalam hal denda dan hukuman bagi pelanggar keimigrasian, sebab kata dia sudah ada sistem baku yang mengatur hal tersebut, mulai punishment, denda dan deportasi, tarhil, serta di blacklist, tidak bisa masuk Arab Saudi, pengalaman 5 tahun bertugas sebagai pelayan warga negara Indonesia di Arab Saudi, kebiasaan penyelesaian WNI yang overstay dan pelanggaran keimigrasian harus melalui proses pengambilan biometrik di kantor-kantor tarhil deportasi Arab Saudi. Setelah itu baru diterbitkan exit permit, izin keluar dengan status deportan. Gate kepulangan untuk deportan ini juga tidak melalui gate konvensional, papar Agus. Untuk diketahui, Habib Rizik dicekal oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Habib Rizik dicekal lantaran melanggar aturan keimigrasian. Karena itu, Agus menjelaskan yang bisa menjawab perihal cekal Habib Rizik hanyalah pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Karena KSA lah yang paling tahu pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Muhammad Rizik Syihab. Pemerintah Indonesia tidak pernah menghalang-halangi kepulangan Muhammad Rizik Syihab, tegasnya. Selain itu, Agus meminta semua pihak lebih berhati-hati dalam menggunakan kata bahasa Arab. Pemilihan kata itu, sambung Agus, bisa jadi mempersulit Habib Rizik di Saudi. Kami berharap semua pihak lebih hati-hati
dalam memilih diksi dalam bahasa Arab yang bisa mempersulit MRS di Arab Saudi. Kata ilan itu bisa diterjemahkan dengan deklarasi. Jadi dokumen tersebut bisa dibaca deklarasi revolusi dari Mekah. Coba dilihat dalam kamus-kamus istilah diplomatik, ujar Agus. Sumber berita detik.com. Aksi demo yang belakangan terjadi soal Omnibus Law memang agak pelik dan rumit sebab di dalamnya syarat unsur politis dan kepentingan. Kali ini kita tidak akan membahas soal Omnibus Law yang jelas-jelas bukan masalah tapi dibuat masalah oleh orang-orang yang memang suka masalah dan bermasalah. Mereka memang tak senang negeri ini damai, tentram, dan maju. Mereka hanya memikirkan kepentingan kelompok dan kawanan mereka saja dan mengabaikan kepentingan orang banyak. Meskipun aksi mereka ini katanya untuk rakyat, entah rakyat yang mana. Tentunya bukan saya yang membaca berita ini. Mendengar kepulangan yang mulai Habib Rizik Syihab, mendengar kepulangan yang mulia Habib Rizik Syihab dari Mekah, rasanya agak aneh dan geli mendengarnya. Kenapa? Karena hal ini jelas dibantah dan tidak diaminkan oleh para pejabat yang berwenang di sana. Hal ini tak hanya tidak diaminkan oleh Dubes Indonesia di Arab Saudi, tetapi juga dibantah dan disangkal oleh pemerintah Arab Saudi. Siapa yang kasih izin pulang dan memperbolehkannya pulang pun entah siapa. Bila otoritas Arab Saudi tidak mengizinkan dan tidak membuka portal bagi Rizik Syihab, lantas bagaimana cara HRS bisa klaim bahwa dirinya sudah bisa pulang? Yang punya rumah saja tidak membuka pintu dan tidak mengizinkannya pergi. Masa iya dia kudu lompat jendela? Memangnya kos-kosan, Mbok Condro? Ini negara juragan minyak bro. Nggak bisa sembarangan masuk dan keluar kayak ingus gitu. Ada prosedur dan izin yang harus dipenuhi untuk bisa keluar masuk. Kita setuju pada pernyataan Pak Dubes RI di Arab Saudi soal kota Mekah yang tidak boleh dijadikan bahan lelucon, mainan, atau dipolitisir oleh siapapun untuk alasan dan kepentingan apapun. Karena Mekah adalah kota suci, tempat turunnya kitab suci terakhir dari Tuhan. Ya, tapi saya tidak mengakui itu ya. Tindakan FPI yang nampak mempermainkan Arab Saudi dan kota Mekah hanya akan memperburuk hubungan Indonesia dengan Arab Saudi. Tak hanya itu, sikap FPI yang nampak sedang mempolitisir Arab Saudi akan memperberat dan memperburuk keadaan Habib Rizik Syihab di sana. Habib Rizik Syihab akan makin mendapat kesulitan dan kesusahan di sana karena anak buahnya di Indonesia nampak sedang mempermainkan negara Arab Saudi. Anak buah Habib Rizik Syihab nampak jelas mempolitisir negara Arab yang secara telak langsung akan membuat benturan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Nampak ada upaya adu domba pemerintah di balik pernyataan ngaco anak buah HRS. Bisa saja pemerintah Arab Saudi menegur pemerintah kita karena pernyataan itu tidak benar dan bukan berasal dari Arab Saudi. Bisa saja akan terjadi benturan dan ketegangan antar pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Hal ini bisa merusak silaturahmi dan hubungan bilateral kedua negara. Sikap anak buah HRS hanya akan membuat sang bos jadi makin susah di sana.
ia akan makin mendapat tekanan dan desakan karena sikap dirinya dan anak buahnya yang tidak kooperatif selama ini. HRS bakal makin dijepit di negeri asalnya sendiri. Mungkin anak buah HRS memang sedang kangen dan rindu berat, maklum. Buat kesana butuh ongkos besar untuk bisa melepas rindu dengan sang Habib. Dan kita semua tahu kelas dan kualitas penggemar dan pengikut sang Habib ini memang tidak semuanya tajir, kaya, dan punya duit. Lah, nasi isi bungkus telur bulat saja lahap, apalagi bicara ongkos besar ke Arab, kata Mukidi ngimpi. Ya, selain para penggemar dan pengikutnya yang rindu berat, kita juga tahu bahwa di luar sana ada seorang gadis yang tentu bukan perawan, masih sangat menantikan dan merindukan sang idola. Penulis teringat pada kisah sepasang kekasih yang tidak resmi, yang keduanya saling sayang, saling rindu dan saling cinta, dan keduanya dikuasai setan dengan nafsu bejatnya. Saat si cantik sedang mabuk-mabuknya pada sang Arjuna, justru dalam sekejap sang Arjuna pergi menghilang tanpa jejak. Sang Arjuna pergi di saat yang sangat tidak tepat, di saat sang gadis sedang becek-beceknya dalam kurung cinta-cintanya. Sering berjalannya waktu, tiba-tiba sang gadis mendengar kabar bahwa Papa akan pulang. Tentu hal ini sangat menyenangkan dan membahagiakannya karena rindu dan hasrat yang telah lama terpendam akhirnya dapat tersalurkan. Maklumlah, udah lama sang gadis enggak dibuat becek dalam kurung cinta oleh Papa. Namun apa daya, ternyata semua itu hanya kabar palsu dari kawanan pembohong. Kabar kepulangan Papa jelas membuat Mama makin girang dan happy. Sebab sudah sangat lama Mama merindukan Papa, karena Papa pergi saat Mama sedang becek-beceknya. Kepulangan Papa akan menjadi momen yang amat membahagiakan bagi Mama, karena bisa becek lagi dan main becek-becekan sama Papa. Pokoknya Papa pulang Mama basah, walau ternyata itu semua bohong. NB, becek sama dengan cinta. Seru juga ini ya membaca ini. Dan siwo.com, ya saya scroll dulu ya, memberikan judul yang sangat menarik. Papa pulang, Mama becek, dusta front pembohong Indonesia. Oke, gue nggak mau banyak komen. Silakan berikan komentar yang cerdas. Oke guys, salam waras and God bless you.